Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semua? Baik, Ibu. Baik. Udah makan siang belum? Sudah. Tadi sebelum istirahat mama pelajarannya apa? Matematika. Matematika? Iya, 3 jam. 3 jam? Iya, Bu. Pusing nggak? Pusing. Berarti sekarang kita belajarnya santai aja ya berarti? Iya, Bu. Oke. Usah belajar. Kok nggak usah belajar? Kita ke sekolah mau ngapain? Belajar, Ibu. Belajar. Emang mau belajar, Ibu. Oh, emang mau belajar? Mau apa ya? Mau, Bu. Mau. Oke. Kita, Ibu mau cek kehadiran dulu nih. Hadir semua nggak hari ini? Tiga, Ibu. Siapa yang nggak hadir? Regina, Ibu. Kenapa Regina? Sakit. Sakit? Terjungkal di kamar mandi. Terjungkal di kamar Iya, tapi mandi. terjungkal, Bu. Kapan terjungkalnya? Tadi pagi. Tadi pagi? Iya, Bu. Oh. Terjungkal. Terjungkal atau terjungkal? Terjungkal, Ibu. Terjungkal sama terjungkal sama atau beda? Beda. Beda. Kenapa beda? Terjungkal ke belakang, terjungkal ke depan. Oh, kayak gitu ya? Iya, Bu. Bahasa apa itu? Jawa, Bu. Bahasa Jawa. Tapi jangan bahasa marah ya. Bentar, gue mau ambil hak itu dulu. Santai. Ya, cepetan dong. Oke. Mau dulu, dulu. Oke. Oke, Ibu mau cek daftar hadir dulu nih. Jangan-jangan sekali Regina ada yang hadir. Kita cek dulu ya. Samela Nur Rahma, Hadir, Ibu. Samela hadir. Raihana Mutamimah, Hadir, Ibu. Salsabila Ginanja, Eka Hanifah Febriani. Hadir. Kenapa Eka aku nggak semangat gitu? Semangat hadir. Oke, bagus. Semangat ya Eka. Ya, Bu. Oke. Jadi yang nggak hadir cuma Regina aja ya hari ini. Iya, Ibu. Karena tadi kelihatannya Eka yang kurang semangat, jadi mau minta tolong nih sama Eka, minta tolong dong untuk dipimpin teman-temannya berdoa. Silakan Eka. Baik, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Eka. Sama, Ibu. Hari ini kita mau belajar mengenai apa? Geografi. Mengenai teks Geografi. geografi. Kalau kemarin kita udah belajar mengenai apa sih? Ini teks observasi, Bu. Kita belajar mengenai teks observasi kemarin. Kita juga kemarin udah menyinggung sedikit mengenai teks geografi ya. Kemarin kan kita udah belajar sedikit tentang teks geografi. Hari ini kita mau belajarnya mengenai apa? Mempresentasikan. Jadi fokus kita hari ini adalah mempresentasikan teks geografi. Capaian pembelajaran itu adalah apa yang ingin kita capai hari ini. Apa sih yang mau teman-teman? Apa sih yang mau anak-anak dapatkan hari ini? Salsa, boleh minta tolong bacakan itu di layar apa tulisannya? Mempresentasikan teks geografi secara runut, logis, dan kreatif. Iya, mempresentasikan teks geografi secara runtut, logis, dan juga kreatif. Teks geografi itu ada yang masih ingat nggak? Apa itu teks geografi? Teks yang menceritakan tentang biodata seseorang. Tentang biodata, tentang riwayat hidup, Iya. tentang pengalaman hidup dari seseorang. Jadi kalau misalnya teks biografi itu kan pengalaman hidup, riwayat hidup, berarti kan ada urutan kejadiannya ya. Iya. Nah, jadi di sini anak-anak diharapkan bisa mempresentasikan teks biografi secara runtut.
Jadi susunan waktunya itu benar secara runtut, secara logis, dan juga secara kreatif. Kita akan belajar mengenai presentasi. Ini tanggal berapa? Oh, udah tanggal 9. Siapa tadi yang nulis ini? Saya itu. Oh, pintar nulisnya. Udah benar. Senin, 9 Desember 2024. Kita akan belajar mengenai presentasikan. Apa yang mau kita presentasikan hari ini? Teks biografi. Teks biografi. Teks biografi. Tadi biografi mengenai apa? Riwayat hidup. Biodata. Intinya mengenai biografi tokoh ya. Oke, kita akan belajar. Kalau ini kan tadi kemarin kan kita udah belajar nih mengenai teks biografi. Apa aja sih isinya dari teks biografi itu? Hari ini kita belajar untuk mempresentasikan. Presentasinya. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan presentasi. Jadi ketika mempresentasikan, udah tahu pengertian dari presentasi? Belum. Tahu nggak contoh dari presentasi itu kayak gimana? Kita pas lagi itu Bu, mempresentasikan hasil tugas kita. Pas mempresentasikan hasil tugas, kalau ibu di depan ini mempresentasikan nggak? Iya. Mempresentasikan Materi. Pembelajaran hari ini. Contohnya seperti ini ya kalau melakukan presentasi. Oke, kita belajar apa aja sih yang harus diperhatikan dari sebuah presentasi. Kalau melakukan presentasi, apa yang perlu diperhatikan? Yang sebelah sini ada apa? Bantu baca bareng-bareng. Kuasai dan pahami materi dengan baik. Kuasai dan pahami materi dengan baik. Kalau misalnya kita mau mempresentasikan teks biografi, berarti materi yang harus dikuasai mengenai apa? Materi yang akan dibahas mengenai materi teks biografi. Iya, mengenai materi teks biografi, mengenai riwayat hidupnya, mengenai isi dari teks biografi tersebut. Oke, riwayat hidup atau isi dari teks biografi. Kemudian di bawahnya ada apa tuh? Buat media pendukung presentasi yang menarik. Buat media pendukung presentasi yang menarik. Kalau kayak gini enak banget lihatnya. Enak. Enggak, bukan cuma dilihat di buku cetak, tapi bisa dilihat di gambar kayak gini. Enak ya, warnanya ada macam-macam. Terus tulisannya juga nggak terlalu banyak, jadi lebih mudah dipahami. Seperti ini namanya juga apa? Buat media pendukung presentasi yang menarik. Media pendukung bisa apa aja? Bisa kalau yang ibu pakai itu namanya apa? Salin dia, bisa pakai salin dia, bisa juga pakai gambar. Kalau misalnya mau presentasinya mengenai tokoh, bisa loh kita pakai fotonya dari tokoh tersebut, itu bisa. Jadi kalau misalnya mau melakukan presentasi, anak-anak tuh bisa pakai salin dia, bisa pakai foto, bisa pakai video, bisa pakai media apapun yang menarik dan bisa membantu kegiatan presentasi. Terus yang di bawahnya, yang ketiga, apa itu? Melakukan simulasi presentasi. Melakukan simulasi. Kok harus ada simulasi sih, Bu? Gitu. Kenapa? Kok dia ada namanya simulasi presentasi? Jadi kalau misalnya anak-anak semua itu belum terbiasa, udah ada yang biasa belum? Pidato di depan. Ibu. Eka ya yang udah biasa pidato di depan. Kalau misalnya sudah terbiasa berpidato di depan, udah biasa ngomong di depan kelas, itu masih perlu nggak sih Bu melakukan simulasi? Kalau menurut Ibu, semua orang, setiap orang itu perlu melakukan simulasi.
Ibu sebelum belajar juga melakukan simulasi kok, dibaca lagi materinya, dipahami lagi, kira-kira nanti yang mau dijelaskan itu apa ke anak-anak semua. Jadi simulasinya itu bisa di depan kaca tuh, praktek apa sih yang mau dijelasin, gimana cara berbicaranya, gimana gestur gerak tubuhnya ketika mempresentasikan sesuatu. Kemudian yang di bawah ini kenali presentasi, arah bentuk dan audiensi. Apa aja yang harus diperhatikan? Tempat, kemudian alat, kemudian audiens. Ada yang tahu nggak audiens ini apa? Siapa? Orang yang mendengarkan, orang yang memperhatikan, orang yang ada di sana, itu namanya audiens. Memperhatikan tempat, alat, dan juga audiens. Kenapa sih 3 hal ini harus diperhatikan? Coba kalau misalnya ibu tidak memperhatikan tempat, ibu menjelaskan dari belakang sana, enak nggak anak-anak semua dengar? Enggak. Terus kalau misalnya ini kan ruangannya, kalau ibu menjelaskan kayak gini, kedengeran? Kalau misalnya ibu menjelaskan kayak gini, jelas? Tidak. Nah itu teman-teman harus memperhatikan. Oh, ruangannya besar, berarti volume suaranya harus lebih besar nih. Karena kalau misalnya nggak besar, nanti yang di belakang-belakang nggak kedengeran. Itu contohnya ya. Kemudian perhatikan juga alat yang digunakan dalam presentasi. Kali ini ibu pakai apa aja? Kalau presentasi ibu kali ini? Pakai televisi dan papan tulis. Pakai televisi, pakai papan tulis. Di sini juga ada laptop. Jadi alat-alat ini harus diperhatikan, semuanya harus sama-sama membantu dalam kegiatan presentasi. Di sini ibu menjelaskan poin-poinnya. Di sini ditegaskan ulang mengenai poin-poin yang mau ibu jelaskan. Kemudian di laptop ibu bisa mengarahkan menggunakan TV ini. Baik, tadi kita udah belajar ya. Apa aja yang diperhatiin? Tempat, alat, kemudian audiens. Kemudian audiens. Kemudian abis itu ada lagi di bawah itu perhatikan bukan harus diperhatikan, bukan mata sih ibu, kayak gitu ya. Nah, ya kalau misalnya kita ngobrol kayak pesan menjelasinnya. Jadi kalau presentasi itu kita harus memperhatikan mata ya. Jadi ketika melakukan kegiatan presentasi, ketika menjelaskan, kita harus memperhatikan kontak mata. Perhatikan kontak mata kita itu harus ke depan, ke audiens. Kemudian perhatikan pakaian yang digunakan. Pakaian yang digunakan itu nggak harus bagus, nggak harus mewah, tapi pakaian yang digunakan itu harus rapi. Jadi dipandang, juga kan ada yang cek ke sana, yang cek ke sini, gitu ya. Iya. Rapi, pakaiannya rapi, pakai sepatu. Kalau misalnya ibu datang aja pakai sandal jepit, enak nggak ya? Kalau misalnya ibu datang nggak pakai jilbab, terus rambutnya acak-acakan, enak nggak ya? Orang nanti malah memperhatikan penampilan kita yang nggak meyakinkan. Masa mau menjelaskan sesuatu yang formal, tapi pakaiannya sendiri tidak formal. Yang tadi berarti pakaian yang digunakan. Kemudian setelah pakaian perhatikan gerak tubuh dan ekspresi. Perhatikan gerak tubuh dan ekspresi. Ekspresinya harus senyum, nggak marah-marah, nggak cemberut-cemberut gitu. Bisa? Kemudian yang selanjutnya perhatikan gerak tubuh. Perhatikan pengaturan suara. Oke. Yang terakhir ada pengaturan suara. Selain ada tadi ada apa? Gerak tubuh dan ekspresi. Gerak tubuh dan ekspresi. Kemudian ada suara. Kok ada suara sih? Kenapa suara diperhatikan? Kayak tadi yang ibu jelasin ketika memperhatikan ruang. Kalau ruangnya kecil berarti volumenya dikecilkan. Kalau misalnya ruangannya lebih besar berarti suaranya dibesarkan. Jadi yang di belakang juga kok kedengaran. Bisa dipahami ya materi presentasi dari ibu? Bisa. Jadi tadi ada berapa poin yang harus diperhatikan? Ada
Ada berapa? Ada lebih. 9, 8, 9 atau 8? 8 Ibu. 8 Ibu. Sebenarnya 3, ibunya 3, terus ya sudah 2 Berarti 8. ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama dan jelas paling penting itu kita harus menguasai materi, kemudian membuat media pendukung yang menarik, kemudian melakukan simulasi. Biar apa? Melakukan simulasi biar kita nggak salah-salah kan kita melakukan kegiatan presentasi. Kemudian kenali tempat presentasi, alat pendukung dan juga audiens. Selanjutnya memperhatikan kontak mata dengan audiens. Kemudian memperhatikan pakaian yang digunakan, kemudian gerak tubuh, ekspresi, dan yang terakhir pengaturan suara. Benar. Oke, tadi kita udah nggak ada yang ingin ditanyakan ya mengenai ini materi presentasi? Cukup ya itu cukup. Oke. Kemarin ibu udah minta anak-anak untuk membagi kelompok, benar? Kelompok 1 coba angkat tangan. Oke, kelompok 2 coba angkat tangan. Oke. Kemarin yang kelompok yang menang kelompok yang mana? Kelompok 1 ya. Oke, ibu ada beberapa biografi nih. Tadi kan materi yang pertama kita mengenai mempresentasikan teks biografi. Mempresentasikannya harus secara runtut, harus secara logis dan kreatif. Jadi hari ini ibu akan minta anak-anak semua untuk mempresentasikan teks biografi. Ini sudah ibu siapkan materi teks biografinya. Nah, untuk kelompok yang menang, oke, kita lihat dulu ya. Ini ada Pangeran Diponegoro, ada apa lagi nih? Rohana Bodo. Siapa? Ini siapa? Ada 4. Ada Pangeran Diponegoro, ada Rohana Kudus, ada Cutnya Din, kemudian ada juga Raden Ajeng Kartini. Oke, untuk kelompok 1, Samela boleh pilih mau presentasi yang mana? Yang RA Yang RA Kartini ya ini? Ya. Oke, jadi kelompok 1 mempresentasikan mengenai RA Kartini. Oke, Eka boleh minta tolong dipilihkan untuk kelompok 2. Kelompok yang kemarin kalah, jadi kelompok 1 yang memilihkan. Untuk kelompok 2 yang Rohana Kudus Ibu. Yang Rohana Kudus? Ya Ibu. Oke, bisa dipahami? Bisa Ibu. Jadi kelompok 1 presentasi siapa? Mengenai siapa? RA Kartini. Kelompok 2 mengenai siapa? Rohana Kudus. Ibu kasih waktu berapa menit ya? 5 menit untuk memahami teks biografi yang sudah diberikan. Nanti di akhir anak-anak semua akan presentasi per kelompok. Bisa? Bisa Ibu. Silakan dipahami. Sudah ada yang siap? Belum Ibu. Ibu presentasinya duduk atau berdiri ya Bu? Berdiri, nanti presentasinya di sini di depan. Bisa? Bisa. Karena kan harus memperhatikan Audiens. kalau duduk di situ siapa yang diperhatikan, ya? Jadi kita nanti presentasinya sambil berdiri. Kalau sudah siap boleh bilang ke ibu ya.
Mau bawa rekam? Boleh. Sudah siap Ibu? Sudah siap kelompok 1? Sudah. Silakan kelompok 1. Ibu sekarang jadi audiens ya. Ibu bisa. Oke? Ibu. Silakan. Mana Ibu? Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan biografi R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini adalah seorang perempuan asal Jepara yang lahir pada 21 April 1879. Kartini ini merupakan keturunan dari bangsawan, maka dari itu beliau mendapatkan gelar Raden Ajeng. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara pada saat itu. Karena Kartini seorang anak bangsawan, beliau ini belajar bahasa Belanda di ESL. R.A. Kartini bisa membaca dan menulis bahasa Belanda. Namun R.A. Kartini ini dipimpin oleh keluarganya karena beliau ini adalah seorang bangsawan. Selama dipimpin, R.A. Kartini banyak sekali membaca buku dan mengirim surat-surat kepada teman-temannya di Belanda. Salah satu surat yang ditulis oleh R.A. Kartini itu mengenai salah satu bentuk perjuangan. Gagasannya ini berisi tentang emansipasi wanita. Kartini juga menulis buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Kemudian karena tadi itu pada saat ini R.A. Kartini menuliskan surat-surat mengenai emansipasi wanita dan juga menuliskan buku mengenai Habis Gelap Terbitlah Terang. Sosok R.A. Kartini juga merupakan salah satu wanita yang sangat mandiri, berani dan juga sangat menjunjung kesetaraan antara wanita dan juga laki-laki. Kemudian salah satu bentuk dukungannya juga yaitu dengan mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantoran Padang. Kemudian pada berkat kegigihan dari Kartini ini dalam menjunjung tinggi kesetaraan, itu berdirilah sekolah yang dinamakan Yayasan Kartini. Kemudian Kartini juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Kebudayaan, Agama dan juga Kerajinan Hindia Belanda untuk memberikan sebuah apresiasi. Kemudian Raden Ajeng Kartini ini wafat pada tanggal 17 September pada tahun 1904 di Rembang. Seperti itu, Bu. Teman-teman, coba satu. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Ibu tadi sama teman-teman kelompok 1 nih. Berarti tadi yang pertama dijelaskan adalah kelahirannya ya. Ya, Ibu. Kelahiran Kartini. Kemudian kalau Kartini itu merupakan tokoh emansipasi Wanita. Terus bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. kemudian menjelaskan mengenai kasusnya. Kalau misalnya Kartini itu wanita
Oke, dijelaskan secara singkat juga boleh? Silakan teman-teman mau berdua. Boleh kan ya Bu? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan biodata Rohana Kudus. Jadi Rohana Kudus ini merupakan salah satu pahlawan nasional di Indonesia. Dan Rohana Kudus ini lahir di Kota Gadang, Sumatera Barat pada 20 Desember 1884. Rohana Kudus juga seorang wartawan atau tokoh wanita pertama di Indonesia dan Rohana Kudus juga taat beragama dan juga aktif dalam dunia pendidikan. Lalu yang terakhir, Rohana Kudus itu wafat pada tanggal 17 Agustus 1972 dan ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2019 oleh Presiden Jokowi, oleh Presiden Indonesia. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Terima kasih teman-teman kelompok 2 tadi menjelaskan kelompok 2 menjelaskan biografinya siapa? Mengenai biografi dari Rohana Kudus. Kelompok 1 tadi siapa? Oke, jadi udah bisa ya mempresentasikan teks biografi semuanya sudah bisa? Sudah cukup paham mengenai kegiatan mempresentasikan? Sudah. Jadi tadi ada berapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan presentasi? Yang pertama harus menguasai materi. Yang kedua, riwayat hidup. Iya, menguasai materi, riwayat hidup. Kemudian yang kedua, membuat media pendukung. Kemudian yang ketiga, melakukan simulasi. Yang keempat, mengenali tempat, alat, dan juga audiens. Yang kelima, kontak mata yang keenam, pakaian. Yang ketujuh, gerak tubuh dan ekspresi. Yang kedelapan, suara. Aturan suara, benar. Bisa dipahami ya semuanya? Bisa dipahami. Jadi kita udah puas tadi ada 8 hal yang perlu kita perhatikan. Oke, untuk minggu yang akan datang kita kan kemarin udah belajar mengenai teks biografi. Hari ini kita udah mempresentasikan teks biografi. Nah, selanjutnya kita akan coba nih buat teks biografi. Ini kok mau buat teks biografi dulu, presentasi dulu. Lalu besok teks biografi yang harus dibuat adalah membiografikan diri sendiri. Jadi gimana sih kalau teks biografi itu isinya mengenai diri sendiri? Bisa buatnya? Bisa. Kita kan sekarang udah mempelajari ya mengenai apa aja sih isi dari teks biografi ini. Oke. Sepertinya jam pelajarannya udah habis. Kita juga udah mengulas mengenai pembelajaran kita hari ini. Kita udah mempresentasikan teks biografi. Pembelajarannya sudah tercapai. Kemudian tujuan pembelajarannya tadi capai pembelajaran. Mempresentasikan teks biografi secara bentuk logis dan kreatif. Tadi menjelaskan teks biografi, tadi mempresentasikannya sudah bentuk logis dan juga kreatif. Baik, terima kasih anak-anak semua untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, bisa bermanfaat untuk anak-anak ke depannya, karena ke depannya pasti akan ada banyak kesempatan untuk melakukan presentasi menjelaskan di depan banyak orang, di depan banyak audiens. Tadi ketika membuka pembelajaran sudah dibuka dengan doa oleh Eka. Sekarang ibu mau minta tolong kepada Rehana untuk memimpin di dalam kelas. Silakan Rehana. Baik Ibu, baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak semua. Jangan lupa tugas yang sudah ibu berikan.
Eka Hanifah Febriani dengan NPM akhir 008 selaku observasi lisan Saudara Siti Nur Azizah. Di sini saya akan melakukan observasi lisan keterampilan kelima, yaitu keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Yang pertama, Saudara Siti Nur Azizah memusatkan perhatian dengan cara merumuskan tujuan, merumuskan dan merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal merumuskan masalah, dan juga membuat rangkuman bertahap. Lalu yang kedua, memperjelas masalah atau urutan pendapat. Saudara Siti Nur Azizah di sini merangkum, menggali, serta menguraikan secara detail. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Siti Nur Azizah menandai persetujuan dan ketidaksetujuan, serta meneliti alasan siswa. Yang keempat, meningkatkan urutan siswa. Di sini Siti Nur Azizah menggunakan menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sedang hangat. Siti Nur Azizah tidak menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan. Lalu menunggu dan memberi dukungan. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Di sini Siti Nur Azizah meneliti pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebihan, serta menghentikan atau melarang monopoli di dalam kelas. Lalu yang terakhir, yang keenam, menutup diskusi. Di sini Siti Nur Azizah meneliti pandangan, memberi gambaran yang akan datang, serta menilai siswanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.